Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog nih, ada dialog. Allah taala tanya kepada Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kekasihku Muhammad, arash ini milik siapa?" Nabi katakan, "Milikmu ya Rabb. Milikmu ya Rabb. Milikmu wahai Allah. Syurga yang aku ceritakan segala kesenangan dan kenikmatan di dalamnya itu kepadamu sebagai tempat tinggal orang-orang yang soleh, itu milik siapa? Milikmu ya Rabb, milikmu ya Allah. 7 petala langit dan bumi ini milik siapa? Milikmu ya Allah. Wahai kekasihku Muhammad, kamu itu milik siapa? Kamu milik siapa?" Nabi katakan, "Aku milikmu ya Rabb. Aku milikmu ya Rabb." Allah tanya, "Wahai kekasihku, aku milik siapa? Aku milik siapa?" Sampai di pertanyaan yang ini, Nabi tertunduk dan gak bisa jawab. Terus Nabi sujud. Orang itu kalau nggak tahu sudah ngaku. Jangan nggak tahu jawab salah. Biar jangan kesannya serba tahu. Supaya mendapatkan pengakuan. Nggak ada yang nggak tahu ya. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah lemah dengan pertanyaan, beliau nunduk sujud. Yep, ya. Dan sambil dalam sujud dia katakan, "Ya Allah, aku enggak tahu. Aku enggak tahu." Allah, orang-orang yang merendah, ngaku enggak tahu, akan diajar oleh Allah. Paham ya? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ini alim-alim besar para sahabat. Allah ibnu Mas'ud kata Nabi, kalau kamu mau baca Al-Quran sebagaimana saat diturunkan, bacalah Quran sebagaimana bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Coba bayangkan itu, legitimasi Nabi untuk Abdullah ibnu Mas'ud dari segi keilmuannya. Tapi beliau katakan, "La adri nisful ilmi." Ngaku, saya nggak tahu, itulah separuh ilmu. Paham ya? Lalu ditanya, nggak tahu, ya ini saya ini nggak tahu. Itu separuh ilmu. Beliau juga mengatakan, al-ilmu salasa. Ilmu itu ada 3. Kalamun munazzal, maksudnya Al-Quran, sunnatun madiyah, sunnah Nabi. Yang ketiga, la adri, aku tidak tahu. Jadi pernyataan aku tidak tahu itu juga sebenarnya bahagian dari ilmu. Aku milik siapa, wahai kekasihku? Nabi tertunduk, dah lemah. Sampai pertanyaan ini Nabi lemah. Nabi sujud, katakan, "Ya Allah, aku enggak tahu. Wahai kekasihku, aku adalah milik orang yang bersolawat ke atasmu. Aku adalah milik orang yang ternyata melalui jalan Nabi kita dapatkan Allah. Nabi ini adalah satu jalan. Satu-satunya jalan untuk kita dapatkan. Nabi adalah satu-satunya pintu untuk kita sampai kepada Allah. Melalui Nabi kita akan kenal Allah. Melalui Nabi kita akan sampai kepada Allah. Melalui Nabi Agung kita akan dapatkan Allah. Jadi orang itu kok nekuni suluk, ngaku ma'rifat, jauh dari sunnah, bagaimana? Bagaimana? Katanya sedang berjalan di atas tariqah menuju Allah. Ini sedang berjalan di atas jalan menuju Allah. Tetapi kehidupannya justru jauh dari sunnah Nabi.
tertipu. Karena Allah Ta'ala katakan kepada Nabi dalam Al-Quran, Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad. Atau sebagian ulama, setiap kata Qul dalam Al-Quran maksudnya dakwahkan, beritahu kepada umat. In kuntum tuhibbunallah. Siapa saja di antara kamu yang ngaku cinta kepada Allah, siapa saja di antara kamu semua, kamu ni yang siapa sih yang ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku ini maksudnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada jalan kita dapatkan kecintaan kepada Allah kalau kita justru menjauh dari Nabi, enggak ada ceritanya. Baru yuhibbukumullah, ikut Nabi barulah kita dapat kecintaan Allah. Kalau sudah dapat kecintaan Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah dapat kecintaan Allah, salah dimaafkan, khilaf akan ditutup, dosa akan diampuni, aib akan disembunyikan oleh Allah. Kalau sudah dapat kecintaan Allah, jalannya adalah Nabi adalah jalan, pintu. Dan tidak ada jalan pintu selain Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sampai kepada Allah, untuk dapatkan Allah. Maka kita syukur jadi umat Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Ta'ala Alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. مولاي صل وسلم دائما